Ya pemirsa, langsung saja kita menuju ke ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana hari ini sidang akan digelar dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap Richard Eliezer. Kesempatan membacakan rekuisitor atau surat tuntutan atas perkara Richard Eliezer Budiang Lumiu. Bagaimana? Siap. Izin majelis, karena berkas perkara ini satu kesatuan, karena belum ada satu pemeriksaan keterangan terdakwa Putri Chandrawati yang sedianya hari ini akan diperiksa, kami minta waktu untuk membacakan tuntutan tunda 1 minggu. Saudara penasihat hukum. Terima kasih majelis. Kami pada prinsipnya adalah mengikuti dari apa yang menjadi ini jaksa penuntut umum. Baik. Terima kasih. Oleh karena tadi alasan dari jaksa penuntut umum, saudara terdakwa bahwa kesaksian atau keterangan terdakwa Putri Chandrawati belum masuk dalam surat tuntutan saudara, maka jaksa meminta waktu untuk ditunda. Majelis memberikan waktu 1 minggu dari hari ini, jadi minggu depan persidangan yang akan datang adalah jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutan bersama-sama dengan terdakwa yang lain. Siap majelis. Begitu ya, jadi saudara diperintahkan kembali ke dalam tahanan dan minggu depan akan dihadirkan untuk mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Sidang perkara nomor 798 PIT B 2022 atas nama Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Ya pemirsa, baru saja Majelis Hakim menutup persidangan Richard Eliezer dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa hari ini meminta agar agenda pembacaan tuntutan ditunda hingga 1 minggu ke depan dengan alasan karena harus menunggu keterangan dari Putri Chandrawati dulu yang hari ini baru akan digali keterangannya sebagai terdakwa. Karena keterangan dari terdakwa Putri Chandrawati belum masuk ke dalam surat tuntutan terhadap Richard Eliezer sehingga jaksa penuntut umum membutuhkan waktu untuk melengkapi surat tuntutan tersebut. Hal ini dikabulkan oleh Majelis Hakim sehingga disimpulkan bahwa sidang tuntutan terhadap terdakwa Richard Eliezer akan dilaksanakan pada hari Rabu pekan depan 18 Januari 2022. Selain itu juga tadi penasihat hukum dari Richard Eliezer juga tidak menolak, artinya menerima pengajuan dari jaksa penuntut umum yang mengajukan agar sidang ditunda hingga 1 pekan ke depan. Tentu karena itu jaksa membutuhkan waktu untuk mengakumulasi, mengkodifikasi semua keterangan untuk kemudian membuat tuntutan kepada Baradae. Dan tentu LPSK berharap
jaksa penuntut umum memperhatikan ketentuan dalam undang-undang bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 31 2014 itu sudah ada beberapa ketentuan tentang pemberian penghargaan kepada justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama. Satu yaitu dia bisa dipidana percobaan, gitu. Kedua dia dapat pidana yang khusus. Ketiga atau dia dipidana yang pidana paling ringan di antara para pelaku. Ya, saya pikir sebaiknya jaksa dan hakim tidak ada keraguan untuk mempidana di antara pidana 3 tadi, ya, karena hal ini penting bukan hanya untuk pengungkapan perkara ini, tetapi juga menjadi pelajaran untuk perkara lainnya, agar pelaku-pelaku lainnya dan pihak-pihak yang lain itu punya motivasi untuk bekerja sama, untuk mengungkap perkara. Ya. Jadi pentingnya putusan ini bukan hanya untuk Baradae, bukan hanya untuk pengungkapan kasus pembunuhan Joshua, tetapi juga untuk pelajaran, ya, dan juga motivasi, stimulus buat pelaku tindak pidana lainnya bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Demikian. Pak, prediksi Bapak seperti yang Bapak sampaikan tadi, pidana khusus, percobaan, ringan, prediksi Bapak berapa tuntutan tertinggi untuk Richard ini dari jaksa JPU? Atau bisa bebas, Pak? Ya, tapi tidak dalam posisi untuk memprediksi. Sepenuhnya ada kewenangan di jaksa untuk menyampaikan tuntutan, ada kewenangan di hakim untuk menyampaikan putusan. Ya. Jadi kami serahkan sepenuhnya pada kewenangan masing-masing instansi lembaga yang berwenang sebagaimana diatur oleh undang-undang. Hanya tadi kami sampaikan bahwa penghargaan kepada justice collaborator atau saksi pelaku bersama itu juga sesuatu hal yang sudah diatur dalam undang-undang. Gitu. Jadi kalau kita minta ada permintaan pidana percobaan, itu suatu hal yang bukan berlebihan. Tapi karena itu sudah diatur dalam undang-undang, salah satu rewardnya dari seorang justice collaborator adalah misalnya dipidana atau pidana percobaan. Gitu. Yang lain apa yang tadi saya sebutkan, ada pidana yang bersyarat khusus. Ya, yang lain lagi apa? Kalaupun yang paling terakhir adalah dia dipidana paling ringan di antara para pelaku. Gitu. Jadi 3 hal yang saya sebutkan itu bukan disampaikan, bukan ucapan LPSK, tetapi ucapan undang-undang. Undang-undang itu dibuat oleh pemerintah dan DPR, ya, untuk menjawab bagaimana persoalan pidana ini bisa lebih mudah dituntaskan dengan adanya peran seorang justice collaborator. Pak, dari aturan itu Pak secara spesifik untuk khusus, kemudian percobaan dan ringan itu berapa tahun Pak dari aturannya? Nggak ada, tidak ada. Sesuai dari arah putusan majelis hakim. Itu tinggal dimaknai oleh jaksa penuntut umum dan oleh hakim, ya. Memaknai apa dari ketiga pilihan alternatif pemidanaan itu mana yang akan diputuskan oleh hakim. Makanya kata saya sebaiknya tidak ada keraguan baik di jaksa penuntut umum maupun dari hakim untuk mengikuti ketentuan perundang-undangan. Pak Edwin, kalau bisa menilai selama persidangan apakah keterangan Richard ini konsisten, Pak? Tentu, kami melakukan monitoring, kami melakukan dari sejak awal, kami melakukan pendalaman dari keterangan ini. Dan kami bukan hanya berdasarkan informasi dari Richard, tapi juga keterangan dari yang lainnya. Ya. Sepanjang yang kami dalami dari keterangan yang kami sudah himpun, keterangan Richard masih bersesuaian. Gitu. Jadi konsistensi keterangan Richard masih terjaga. Ya. Apabila ada yang mengatakan bahwa keterangan Richard ini berdiri sendiri, ya, sepenuhnya itu tidak benar. Tapi kalaupun itu dianggap benar, itu menunjukkan bagaimana pentingnya peran justice collaborator. Gitu. Karena pentingnya peran seorang saksi pelaku bersama atau justice collaborator itu adalah mengungkap perkara yang sulit pembuktiannya. Gitu. Jadi karena sulit pembuktiannya, itulah peran pentingnya dari seorang justice collaborator. Gitu, untuk mengungkap perkara itu. Ada limit tidak Pak? Ini kan sudah masuk dalam tahap persidangan akhir begitu Pak, menuju vonis. Untuk perlindungan atau hak perlindungan untuk Richard Eliezer sendiri, apakah ada batasnya sampai kapan atau bagaimana Pak Sebutan? Ya, dalam praktek perlindungan di LPSK, perlindungan itu tidak linear dengan proses hukum. Ya. Jadi sekalipun proses hukumnya sudah inkrah, tetapi kebutuhan perlindungan yang masih ada, maka hal itu masih bisa dimungkinkan untuk diberikan perlindungan. Gitu. Sehingga LPSK itu pernah memberikan perlindungan pada seseorang terlindung itu selama 9 tahun. Gitu. Ya, karena proses hukumnya juga mungkin ada berlapis-lapis, ada pelaku-pelaku baru lainnya yang kemudian baru diperkarakan dalam proses hukum. Dan kemudian di sisi lain juga ada faktor tadi yang akan menjadi suatu hal yang urgensi buat kami adalah memastikan keselamatan, memastikan keamanan dari terlindung kami, ya, bahwa peran mereka dalam memberikan kesaksian itu